Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kafatin nas. Wa anjala ma'al furqana wa dinul haq. Yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku orang-orang yang beriman kepadanya, maka hanya kata syukurlah yang terucap. Berbagai macam kenikmatan-kenikmatan Allah limpahkan kepada kita semua. Di antaranya kenikmatan sehat wal afiat, kenikmatan panjang umur, kenikmatan iman dan Islam, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada tara. Mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan tadi kita senantiasa pandai untuk dapat mensyukurinya. Dengan suatu harapan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat seiring salam marilah kita limpahkan dan kita curahkan kehariban kita, baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta kepada kita sebagai umatnya yang setia terhadap ajarannya, yang melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya kita sekarang sudah berada di tanggal 22 Oktober 2020, yang mana tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Asal mulanya para santri ketika itu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan para kiainya, dengan semangat jihad, mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka kumandangkan. Kemudian mempunyai keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membantu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan dalil di dalam Al-Quran, kam min fiatin qalilatin walabat min fiatan kasiratan bi'idznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, dengan perjuangan para santri pada waktu itu berarti menyatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah merupakan perjuangan dari umat Islam sehingga kini kita dapat menikmatinya. Kemudian keutamaan daripada Hari Santri Nasional, santri dapat memperdalam ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka belajar di pondok-pondok pesantren dengan kitab-kitab kuningnya, sehingga mereka tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dijalankan dan mana yang harus ditinggalkan.
Maka dengan bekal ilmu itulah mereka dapat berjuang melalui agamanya. Kemudian memberikan petunjuk kepada kebenaran. Maka insya Allah sebagai santri akan memberikan tauladan yang baik kepada masyarakatnya. Karena mereka adalah calon-calon generasi penerus setelah para ulama sudah pada tiada. Kemudian yang ketiga, keutamaan daripada santri adalah ditinggikannya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mencari ilmu, termasuk di situ santri di dalamnya. Dengan ketinggian derajat ilmu-ilmu para santri yang mereka bawa untuk berjuang di dalam bidang agama, maka Allah mempermudah dengan ilmu itu sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat ilmu yang dibawa oleh para santri. Kemudian yang keempat, yang merupakan keutamaan daripada santri adalah diberikannya pengertian di dalam bidang agama. Sebagaimana yang diberikan dalam suatu keterangan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kebaikan, Allah akan memberikan pemahaman di dalam bidang agama. Maka insya Allah dengan menjalankan ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pemahaman di dalam bidang ilmu agama walaupun mereka belum mengetahuinya. Karena ini adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keutamaan bagi orang-orang yang mencari ilmu. Kemudian yang kelima, yang merupakan keutamaan santri adalah mendapatkan naungan pada hari kiamat. Karena di dalam sebuah keterangan dikatakan bahwasannya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di antaranya syabun nasaun fi ibadatillah, remaja yang senantiasa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Maka dengan mencari ilmu para santri, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka. Kemudian yang ketujuh, yang merupakan keutamaan daripada santri adalah julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasa qalaman wa la taktub harfan khairun min itki alfi rokobatin. Kalian duduk di tempat majlis ilmu, tidak memegang pulpen, kemudian tidak menulis walaupun satu huruf, khairun laka min itki alfi rokobatin, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 abid. Sedangkan para santri mereka dengan kitabnya, mengabsahkan kitabnya, belajar ilmu agama secara mendalam, mungkin lebih daripada itu pahalanya. Kemudian yang kedelapan, yang merupakan keutamaan daripada santri adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka mereka harus dengan ilmu.
Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan mereka ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat pun harus dengan ilmu. Paman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Maka oleh karena itulah, mudah-mudahan dengan memperingati Hari Santri Nasional yang ke-75, kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah untuk mencapai jalan kebenaran. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sekarang ini, yang mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.